Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan judul dan bab kita, pada pagi hari ini berkenaan dengan rumah tangga Rasulullah. Beliau dengan istri beliau dan kecemburuan para istri-istri beliau kepada istri yang lain. Mudah-mudahan kita mendapat berbagai macam petunjuk hikmah di balik itu semua. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Magirtu tidaklah aku cemburu. Gir itu cemburu. Tidaklah aku ini cemburu ala Khadijah radhiyallahu anha, kepada seorang pun daripada istri-istri Nabi, melainkan kepada Khadijah lebih bersangatan. Wa ma ra'aituha qattun, wa ma dan tidaklah aku pernah ra'aitu melihatnya, qattun sama sekali, walakin dan tetapi masalahnya, karena adalah Nabi yukthiru seringkali dzikraha, seringkali menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Farubama, dan terkadang beliau zabaha, menyembelih seekor kambing, syata. Zabaha menyembelih syata kambing. Thumma yuqatti'uha, kemudian beliau potong-potong menjadi beberapa potongan anggota. Thumma yabathuha, kemudian beliau mengirimnya fi sadaiki Khadijah, kepada teman-teman sahabat-sahabat dekat Khadijah. Ruwama qultu lahu, maka terkadang juga aku pernah berkata kepada beliau, kata Aisyah, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah ani. Ka'allam, seakan-akan tidak ada di dunia ini kecuali hanya Khadijah saja. Agak panas kan? Fayaqul, mendengar itu Nabi berkata atau bersabda, innaha kanat wa kanat, sesungguhnya Khadijah itu adalah dia begini dan begitu. Lalu Rasulullah sebutlah kebaikan-kebaikannya. Wa kana li minha walad, dan adalah aku memperoleh anak daripadanya. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain berbunyi di bawah, jika beliau menyembelih kambing Nabi, maka beliau menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah secukupnya. Dan dalam riwayat lain disebutkan beliau perintahkan orang untuk memberikan kepada sahabat-sahabat dekat Khadijah. Pernah satu kali
berkunjung adik Khadijah, namanya Halah. Halah binti Khuwailid meminta izin ingin bertemu dengan Nabi. Maka ketika Halah minta izin ketemu dengan Nabi, suara daripada adik Khadijah ini mirip dengan Khadijah. Sikapnya juga mirip. Membikin Rasulullah ketika itu sangat terharu dan teringat kenangan lama. Agak terpana beliau mendengar suara Halah. Halah itu saudarinya Khadijah. Terkenanglah kembali nostalgia kenangan lama. Lalu beliau mengucapkan, ya Allah, ini bukan Khadijah tapi adalah Halah, ya Allah. Itulah lasuhnya Rasulullah. Mari kita pelajari. Perlu dicatat, selama Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah, beliau tidak kawin-kawin. Tidak pernah kawin. Dan kita kan tahu Rasulullah kawin dengan Khadijah, umur Rasulullah 25, Khadijah 40 itu banyak para ahli mengatakan beliau seperti orang gadis. Karena awet gadis. Ya awet gadis lah. Itu keutamaan, kelebihan beliau. Dan juga yang kedua, banyak orang berminat dengan Khadijah. Karena di samping dia kaya, bangsawan, awet muda tadi. Awet muda. Nah, ketika Abu Bakar, ketika paman Nabi Abu Talib melamar Khadijah untuk Nabi Muhammad, beliau langsung mau. Padahal yang lain-lain, bangsawan-bangsawan beliau tolak. Beliau mau. Sebelumnya Nabi Muhammad kan bekerja membawa barang dagangan Khadijah ke Syam, ya. Dan selama itu Rasulullah tidak pernah kawin-kawin sampai Khadijah wafat. Dan dari Khadijah lah Nabi memperoleh anak. Anak-anak Nabi itu semuanya dari Khadijah. Satu namanya Ibrahim yang mati kecil. Ibrahim mati kecil itu anak daripada istri beliau Maria Qibtiyah. Siapa tuh Maria? Maria nama perempuan dari Qibti, Mesir. Jadi Maria Al-Qibtiyah. Maria orang Qibti. Si Maria ini ketika tahun ke-6 Hijriah, kan ketika itu ada perjanjian dan perdamaian Hudaybiyah, bahwa sepakat bernamai kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Makkah tidak akan terjadi peperangan dan pertempuran selama 10 tahun. Lalu kesempatan itu dipakai Nabi ngirim-ngirim surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin Jazirah Arabia sampai ke Eropa, sampai ke Asia Tengah. Surat beliau itu sampai ke Mesir. Mesir ketika itu dikuasai oleh orang Romawi. Gubernurnya namanya Muqawqis. Surat ajakan Nabi untuk masuk Islam diterimanya dengan baik. Tapi dia tidak masuk Islam. Sebagai adat raja-raja, kebiasaan raja, lalu dibalas dengan mengasihi berbagai macam hadiah. Hadiah itu antara lain adalah seorang wanita, namanya Maria. Itu sudah biasa. Maria, perempuan istana. Maria inilah bergaul dengan Nabi, lahir anak Ibrahim.
lain namanya anak Ibrahim. Itu anak di luar pada anak Khadijah. Selebihnya anak Khadijah. Yang terbesar putra beliau daripada Khadijah namanya Qasim. Nah, sehingga Nabi dipanggil juga dengan Abul Qasim, bapak si Qasim, ayahnya si Qasim. Menular itu kepada orang Minang. Kalau anaknya si apa? Si anak nggak? Si Ujang, apa si Ujang ceko mahnya? Ma Pak Sujang ceko. Padahal udahnya kan. Abul Qasim. Dan Khadijah mempunyai terlalu banyak keistimewaan kebaikan. Beliau orang pertama dari kalangan perempuan yang langsung membenarkan kerasulan Nabi. Bahkan semenjak Nabi bertahannuts, memencilkan diri, bersepi-sepi diri di gua Irak, beliau yang mengantarkan terus, memodali, mempersiapkan bekal-bekal. Otomatis ketika itu Rasulullah tidak berdagang lagi. Sampai suatu malam beliau pulang menggigil, kan begitu, menggigil. Malam hari beliau minta selimuti. Nah, turunlah surat Ya Ayyuhal Muzammil. Ya Ayyuhal Muzammil. Itu pengorbanan Khadijah, hartanya habis semua. Jadi cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu tidak bisa hilang, tidak bisa hilang. Karena cinta beliau bukan cinta nafsu, cinta murni karena Allah. Ya, perbanding umur 15 tahun, umur beliau 25. Nah, ketika beliau diangkat jadi Rasul umur 40, tentu Khadijah umurnya 55. Kemudian sebelum Nabi hijrah, Khadijah meninggal. Dia meninggal. Setelah itu baru beliau kawin. Nah, ini Khadijah. Tentu yang namanya cinta, ibunya anak-anak, orang yang sudah lama bergaul dengan kita semenjak awal, semenjak perjuangan, semenjak merintis, tidak bisa dihilangkan itu, tidak bisa. Banyak kenangan, terlalu sulit untuk dilupakan. Ya, tidak ada bahasa yang menceritakan. Amo pun belum pernah mencoba. Kalau lah 2 bini 3 barangkali bisa diceritakan sedikit. Biasa, tidak masalah kan? Nah, sekarang kata Aisyah, ini Aisyah pula yang bercerita. Magir tu, girah tu cemburu. Tidaklah aku cemburu, magir tu. Yang lebih cemburu, dan tidak ada cemburuku yang melebihi cemburu kepada Khadijah. Istri si Nabi itu Aisyah termasuk salah seorang yang pencemburu. Biasanya pencemburu itu yang tua-tua. Ini malahan yang muda-muda. Padahal Aisyah tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat. Karena Aisyah kecil-kecil. Rasulullah saja berumah tangga menikah dengan Khadijah, dengan Aisyah umur 7 tahun. Serumah umur 9 tahun. Rasulullah meninggal, Aisyah umur 18 tahun. Ingat, di zaman itu biasa, sangat biasa dan lumrah, bahkan menjadi suatu kebanggaan orang-orang tua dan perempuan-perempuan gadis kawin dengan orang besar, orang-orang tokoh-tokoh, orang-orang mulia, terangkat.
Kalau merasa aneh, seorang yang berusia misalnya 50 tahunan lebih kawin dengan anak gadis belasan, lebih aneh lagi di Indonesia. Anak remaja kawin dengan nenek 70 tahun. Nah, itu tidak ibu orang kan? Tapi karena Nabi Muhammad ibu orang. Padahal di zaman Rasulullah biasa saja. Bahkan suatu hal yang suatu hal yang membanggakan, menaikkan derajat keluarga. Seorang anak dikawinkan dengan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, orang terpandang, orang punya kedudukan dengan masyarakat. Bangga mereka. Bangga sekali di zaman itu. Dan biasa saja orang kawin seperti itu. Itulah biasanya di zaman itu. Sekarang yang tidak biasa, tapi sudah mulai biasa nampaknya. Jadi Khadijah, Aisyah tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah lihat qattun. Qattu itu sama sekali tidak pernah. Ma ra'aituha qattu. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Fotonya pun tidak ada. Apalagi videonya. Tidak ada. Tetapi karena Rasulullah itu sering, itu masalahnya itu. Walakin tetapi karena adalah Nabi atau Rasulullah yukthir, sering kali, banyak kali, zikra, mengingat-ingat, menyebut-nyebutnya. Kalau terkenal itu sabui seketik Khadijah. Itu masalahnya nak kangui jantung. Jadi kau memahami hadis ini kan? Dan beliau, Rasulullah itu kan suka dengan kambing. Yang paling beliau suka paha kambing. Kesukaan beliau itu terkenal dengan paha kambing. Pernah wanita Yahudi menghadiah beliau paha kambing yang telah diracuni. Karena orang Yahudi tahu betul kesukaan Nabi, maka ada wanita yang menghadiahkan paha kambing sudah diracuni. Sahabat-sahabat sempat mengunyahnya. Beliau cepat memuntahkannya karena dikasih tahu oleh malaikat. Paha kambing, selak kambing. Nah, ketika beliau menyembelih kambing, zabaha syata, zabaha. Warubama, seringkali atau terkadang boleh. Rubama itu bisa maknanya seringkali, bisa maknanya terkadang. Nah, kita ambil terkadang. Terkadang atau satu kali beliau menyembelih kambing. Summa kemudian yuqatti'. Baris kedua, yuqatti'uha. Yuqatti'u membagi-bagi. Bagi-bagi, menggok-enggok ya. Yuqatti'uha, beliau bagi-bagi, beliau potong-potong, beliau enggok-enggokkan. A'da. Summa yab'athuha, kemudian yab'athu, beliau yab'ath, mengirimkannya potongan-potongan kambing tadi kepada sada'iq, kawan-kawan dekat, sahabat-sahabat dekat Khadijah. Bukan satu orang tuh, tapi ada sekian sahabat Khadijah yang boleh kasih. Beliau kirim. Tentu tahu Aisyah, tak tahu Aisyah. Farubama, dan terkadang juga aku kultu, berkata kepadanya Nabi itu. Kata Aisyah agak ketus. Tahu ketus? Coba bentuk ketus. Kaluan itu agak nyindia. Ka'alam seakan-akan seolah-olah lam tidak yakun, tidak ada di dunia ini melainkan hanya Khadijah. Itu terdengar di Nabi. Kira-kira menggambarkan wajah Nabi ke. Aisyah mengecek, kalau nyatagak, baki kira tagaknya. Tape atau mereng. Perempuan paling tahu kan?
Kalau Aisyah tagak mengecek tak itu bayang selah modi tagak Aisyah. Mereng bisa jadi tangan mencuang agak demikian. Kalau bahasa wakna bentuk ndak ada orang di dunia katanya. Kerja. Kira mantul lah ndak? Kira mantul lah. Nah, coba gambarkan sedikit wajah Nabi menyambut kata Aisyah. Rupanya Nabi tidak marah, tidak marah. Cuma Nabi kasih penjelasan dan peringatan. Nah, kata Aisyah jawab, fayaqul innaha, sesungguhnya Khadijah itu Aisyah kanat wa kanat. Khadijah itu adalah dia begini, dia begitu. Dan Rasulullah sebutlah semua kebaikan-kebaikannya sejak awal. Sejak awal mulu-mulu menjalin kehidupan rumah tangga, betapa Khadijah itu luar biasa. Pengorbanannya, perhatiannya, perlindungannya dan semuanya. Beliau jelaskan. Sehingga beliau tidak bisa melupakan. Bagaimana mungkin melupakan orang dekat yang jasanya luar biasa. Terakhir beliau kunci yang bikin Aisyah itu agak tercenung dan termenung. Ambo dari Khadijah dari anak. Nah itu tasi suruh sen Khadijah Aisyah. Lagi tahu tasi suruh. Suruh dia tahu. Belakang tasi suruh. Itu balik. Kuncinya Ambo dapat anak dari Khadijah. Itu tidak bisa lah. Dari salah. Lah singkat cerita kalau jadi, baru kita pahami butir-butir pelajarannya. Yang pertama, dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan keutamaan mengenai keutamaan Khadijah, 2 kali keutamaan. Radhiyallahu anha, di mana dia yang pertama kali membenarkan mendukung dakwah Nabi. Coba bedakan dengan istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh, dia menuduh suaminya gila. Bahkan konon kabarnya kemana Nabi Nuh pergi, istrinya pergi. Tapi kepergiannya untuk mengatakan keramanya, ini suami saya ini senemen ini, jangan dengar kan naik entah di mata saponya. Itu istri Nabi. Istri Nabi Lut berkhianat. Nah, istri Nabi kan berkhianat. Khanata, berkhianat istrinya dalam Sahih Tahrim kepada perjuangan suaminya. Sementara Khadijah membela, bukan hanya membela, mengorbankan segala-galanya, mendukung sejadi-jadinya, membujuk dan menghibur. Itulah Khadijah. Peranan. Kata orang-orang besar bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki, di situ ada wanita, bisa ibunya, bisa istrinya. Ya. Sebab kalau mendapat dukungan penuh, dukungan full, menghabiskan semua, itu lebih biasa. Buya Hamka ada lihat filmnya? Enggak, kan sudah keluar filmnya. Bisa dilihat di YouTube. Istri pertama beliau yang tidak bisa disetarai oleh istri beliau yang satu lagi. Karena saya juga baca dalam sejarah beliau, salah satunya ketika itu kesulitan ekonomi, jadi kehabisan uang. Istri beliau Siti Rahamkoh mempunyai kain panjang yang halus. Ika petanya kepada Biamka,
biarlah ini saja yang dijual. Karena kalau pakaian Buya yang dijual segala macam, dia akan keluar-keluar mengaji. Tampilan Buya berkau tahu orang, tahu saya orang lebih. Nah, biar tampil situ terus, jangan sampai tahu orang, biarlah pakaian ambo, kain ambo yang dijual. Itu pengorbanan istri. Istri Nabi yang lain mendapati Nabi sudah, bukan hanya itu, sudah berjaya lah. Karena sepeninggal Aisyah, sepeninggal Khadijah, tidak lama kemudian Rasulullah akan hijrah. Di Madinah orang sudah mulai aman, mulai menata kehidupan bermasyarakat. Walaupun masih berjuang. Nah, Aisyah dengan yang lain mendapati Rasulullah sudah agak tenang lah. Sementara Khadijah semenjak awal membantu semenjak awal. Malahan semua hartanya habis. Ketika kematian Khadijah kan disebut dengan tahun rusuh, Amul Huzni, tahun duka cita, tahun rusuh. Meninggal 2 orang dekat beliau, Khadijah 1, paman beliau 1. Kalau orang biasa itu sudah hilang kendali, hilang pegang, patah semangat. Sebab 2 orang inilah selalu. Khadijah disegani orang Quraisy. Ali bin Abi Thalib juga disegani. Pengaruh Khadijah luas. Sepeninggal daripada 2 orang ini, Rasulullah menjadi bulan-bulanan. Nah, kemudian beliau Isra, dihibur dengan Isra. Selepas itu, tidak berapa lama kemudian hijrah. Itulah Khadijah, perjuangannya, pengorbanannya, perhatiannya, penjagaannya, pelindungannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diseterai oleh istri yang lain. Nah, itu yang beliau sampaikan kepada Aisyah supaya Aisyah paham. Kaji-kaji orang awak je, 2-3 kucing berlari, tidak sekancang kucing balang. Alai 2-3 boleh diganti, tidak serancak nak hilang. Kalau ambo lah calon wakil presiden, nggak boleh belakang. Kerajaan. Kalian bisa lihat. Itu satu ya. Yang kedua, kesetiaan Rasulullah Sallallahu dalam mengingat istri pertamanya, yang dulu pernah menolong membantu beliau dalam segala hal. Jangan lupakan jasa, pengorbanan, perhatian. Ini kan isyarat. Jangan pernah lupa atau melupakan jasa, bantuan, perhatian, pertolongan, pembelaan orang lain, apalagi orang itu istri atau suami. Kalau ibu-ibu termasuk istri ketiga, sementara suami punya istri yang sudah diceraikannya atau sudah meninggal, disebut-sebutnya. Pelajari ini. Karena bagaimanapun suami kita menjadi orang sekarang misalnya, berpangkat, berjabatan, istrinya dulu. Sebabnya dulu biasa-biasa saja, sekarang sudah berpangkat, mati istri pertama. Kita dapati suami itu sudah menjadi dua. Ya, wajar saja hanya mengingat orang yang telah membantunya. Sedangkan orang lain saya membantu, menolong, membela, dari baik orang, merek oto, jasa kawan merek oto. Kan jasa kawan, jasa pergaulan merek oto kan. Dia mengingat orang yang telah menamping, membantu. Sekarang yang membantunya menamping istri. Jadi jangan pernah melupakan jasa.
Jangan pernah. Saya juga punya kawan-kawan, punya teman-teman yang kadang-kadang berpisah, kadang-kadang bercerai, kadang-kadang mengambil jalan sendiri. Tapi saya mencoba tidak akan pernah melupakan jasa orang. Karena bagaimanapun orang berjasa kepada kita, sebagaimana kita juga berjasa kepada orang. Yang tidak boleh menghilangkan jasa orang, menyembunyikan jasanya, menutup-nutupi jasanya, kemudian kita yang naik, tidak boleh. Orang pijaan, awak keteh. Yang paling parah, ada suatu kisah lemo menangan setengah minitnya. Ketika terjadi raja hutan mengamuk, harimau mengamuk, telah memakan sekian banyak ternak, bahkan telah mengancam kehidupan manusia dan anak-anak. Lalu berupayalah orang untuk menangkap harimau. Tidak sembarang orang pula bisa. Dan seterusnya. Lalu ada orang diam-diam, berani, mencari celah, mencari peluang, menunggu saat. Lama sekali. Bisa dia membunuh harimau. Setelah harimau tergolek, terkapar, ada saja orang yang berfoto di atas harimau itu. Mengangkatkan kaki kirinya di atas kepala harimau, tegak pinggang. Dia tertengkok. Ada orang seperti itu. Saya baca itu dalam, kalau tidak salah, majalah Tempo, entah intisari, lupa. Dipijaknya kepala harimau, lalu dia berfoto dengan garis itu. Pemburunya hilang, atau hilang dan tidak tampil, biar jalan. Penyakit itu banyak di masyarakat, sampuh di masyarakat. Mari kita kembali ke kaji. Jangan melupakan jasa istri, atau sebaliknya, jasa suami. Jangan seperti orang ke Makkah. Awak ke Makkah, kami piti anak awak. Awak kunya kebadan ke awak. Awak ke Makkah piti anak awak. Itu awak. Bawa awaknya ke badannya. Kirana bertangkah suami istri kau di Makkah. Barangkali kau anak petangkan, terengah bawa awak. Yang memang mengirim pitiku anaknya di Jakarta, menyuruh rangganya kedua-duanya pergi ke Makkah, tapi lewat pitih lewat istri. Lewat istri, tolong mak pacik pitihku unggu-ungguan dulu bekolah pas kok barang kurang kami tambah. Bayi mak ya apa ke Makkah. Tiba situ kok ada las kenek. Awak ke pitih anak awak. Jangan mantun. Teman nama laki-laki ko. Kok piti anak awak je na. Awak nama ada ko. Awak iko nak. Pokoknya awak piti anak awak. Jangan mantun. Anak awak itu kan si mana dia mengirim piti ke awak. Sebab kalau nak kirim piti ke awak beko tersinggung lah. Apa asal dia nggak piti tadi, dia nak dong piti ke itu. Tangka di Makkah. Inti kaji, ya janganlah sampai melupakan, menghilangkan jasa, menganggap kita sendirian saja. Enggak, jangan. Itulah Nabi mengingat-ingat jasa istri. Cuma di istri beliau Aisyah ndak tata rimo mentun. Gimana tu? Baca lo bentuk Khadijah macam dunia ada orang. Tata rimo. Pada Khadijah lah mati kan? Sahabat tengah mati.
Di antara kriteria yang sangat dicintai pada diri wanita salehah adalah penuh cinta, penuh sayang, dan banyak anak subur. Kau nak dok ini lagi. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita umatnya, itu khususnya kepada laki-laki, tazawwajul wadudal waluda. Ini mukathirum bikumul umam. Ai laki-laki, tazawwaju, nikahilah oleh kalian al-wadud, wanita pecinta, penuh kasih sayang, pecinta, namanya gairah, bergairah, ya, tertarik suaminya, pandai dia mematut-matut, mengacang-ngacang diri sehingga suaminya selalu bergairah. Al-wadud, pecinta lagi peranak. Peranak subur. Alasannya ini, karena aku sesungguhnya nanti di hari kiamat berbangga dengan orang yang paling banyak umatnya. Kau seketik kita garis bawahi. Otak kita dah lama dicuci oleh orang barat. Bahasa keluarga sejahtera itu adalah 2 anak cukup. Itu dah lama cuci, sejak tahun 70. Karena mereka tidak ingin umat Islam itu banyak. Cina menguasai dunia karena mereka banyak. Sampai sekarang India termasuk penduduk terbanyak terpadat di dunia. Nabi berbangga dengan banyak umat. Dan beliau pamer nanti di akhirat banyak umat. Dan tujuan kawin memang untuk memperbanyak keturunan, apalagi keturunannya saleh-saleh. Untuk itu carilah bibit yang saleh supaya lahir anak saleh. Ada istilah jahiliyah dulu, istibda namanya. Kawin model jahiliyah dulu ada 4. Salah satu bentuk kawin mencari bibit unggul. Tidak boleh kerja gini. Halo, tidak boleh di kerajaan kini. Sebab caranya bakirim bini wak ka bapak tokoh hanutun. No tokoh, orang pintar, orang terpandang, bakirim kenya bagoynya sampai mengandung. Itu namanya mencari bibit. Mencari bibit yang baik, keturunan baik. Datang kau lah. Dikirimnya bininya ke seseorang yang terpandang, yang pintar, yang hebat, yang ingin mendapat keturunan yang baik. Tidak kau jahiliyah apa? Metode kawin zaman jahiliyah. Kalau di Rusia salah satunya begitu, di Afrika juga. Mereka untuk menghormati tamu yang datang, tamu terhormat, mereka suguhkan istrinya. Syukurlah Islam itu ada. Kalau tidak ada Islam, barangkali rendah wanita. Cuman tujuan kawin kau memang untuk itu, untuk memperbanyak keturunan. Kata Nabi, nikahilah. Al-wadud, al-wadud. Bahkan Nabi menyuruh laki-laki kawin dengan gadis-gadis. Kalau janda selamatkan yang dikawini, yang gadis, supaya nanti banyak keturunan. Ketika itulah Nabi membanggakan kepada Aisyah, ambo dapat keturunan, dapat anak dari Khadijah. Tentu tak bayang tak wajah Aisyah ketika itu membudu hasil atau mana kuasen. Kedua-duanya tak? Kedua-duanya. Tapi Aisyah orang beriman, orang salehah, orang taat. Buduannya tak sepanjang orang buduan. Batukar, dia orang mujua sepanjang hari, ini membudua sepanjang hari. Membudua sepanjang hari. Adanya rasa cemburu. Rasa cemburu bukan suatu hal yang jelek, bukan hal yang tidak baik.
dan harus dimiliki. Harus ada rasa cemburu. Itulah Aisyah. Saking cintanya, saking perhatiannya kepada Nabi, cemburunya makin tinggi. Sampai orang mati pun cemburu. Khadijah kalau mati, kok 1000 kali ini dibaca Rasulullah, sebenarnya tidak masalah. Cuman dek cemburu. Nggak mati. Orang mati bersabui-sabui itu dalam sebuah riwayat. Dalam sebuah riwayat, sebuah kisah, Nabi dia menyabui-nyabui, "Kau lama mana di Khadijah gua aja." Lama mana di Khadijah. Dalam sebuah riwayat, wallahu alam, masa orang mati kau sabui-sabui ini. Itulah Aisyah. Aisyah, perempuan belia yang cerdik dan cerdas di samping cantik. Cemburu ada, cuman jangan berlebihan kecemburuan. Bahaya berlebihan dalam poin ke di bawah sekali. Salah satu yang menyebabkan Rasulullah mengharamkan minum madu. Surat Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Beliau haramkan minum madu, padahal madu itu halal. Dek cemburunya Aisyah. Sepupu Nabi namanya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ko orang terpandang di tanah Makkah, bangsawan. Terpandang, bangsawan, cantik, tambah molek. Dulu dikawinkan Nabi dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Tapi dia tidak sekufu. Tahu tidak sekufu? Zaid bin Harisah ko budak yang diangkat Rasulullah menjadi anak angkat. Ini budak Zaid bin Harisah. Zainab bangsawan, orang terpandang, orang terhormat, cantik, dek patuh ke Rasulullah, kawin salahnya. Cuman Zaid bin Harisah tidak pernah pede. Tidak pernah pede bagaimana aja Zainab. Tetangga tak bu? Tidak pedenya. Ini mantan budak, diangkat Rasulullah jadi anak. Zainab terpandang bangsawan, orang terhormat, cantik jelita. Sudah cantik jelita, itu temok loh. Berkali-kalilah Zaid curhat ke Rasulullah. Tak mungkin Rasulullah. Lampu cuba piba tak pede yang boleh Zainab. Taruh istilah, lanjut selalu rumah tangga kalian taruh istilah. Tak bisa lah. Akhirnya Zainab pun begitu. Bagaimanapun dia berusaha untuk mencintai Zaid, tak bisa. Dia bah cinta di pasuan. Dia bisa cinta di pasuan. Tak muah baca tak muah. Daripada orang nyusus Rasulullah, daripada mau bangkang nak taat kepada suami bekoh. Lebih elak kami bercerai. Bercerai kedua-duanya. Zainab binti Jahash. Istri Nabi Zainab kan 2 orang. Nah, kini kan Zainab binti Jahash, masih sepupu Nabi. Akhirnya tiba perintah dari langit. Langsung. Rasulullah harus mengawini Zainab. Untuk membuang anggapan tidak boleh mengawini istri anak angkat. Karena anak angkat itu orang lain. Anak angkat itu bukan keturunan. Dia orang lain. Jadi istrinya boleh dikawini. Dulu zaman jahiliyah tidak boleh. Anak angkat mewarisi. Istri anak angkat adalah anak sendiri. Turun perintah di langit. Itulah satu-satunya perempuan yang langsung Allah Pak Kuahnya mengawinkan. Surah Al-Ahzab ayat 37. Hendak kita buka. Kebanggaan itu bagi Zainab luar biasa. Kebanggaan luar biasa. Pernikahan Zainab. Zainab itu termasuk yang dicemburi oleh Khadijah. Apa? Aisyah. Penyebab turun surah At-Tahrim.
Langsung Aisyah dengan Hafsah anak Umar bin Khattab dicela oleh Allah. Jika kalian berdua tidak tobat, Allah bisa ganti kalian yang lain. Saya tahrim. Illam tatubah, jika kalian berdua, hai Aisyah, wahai Hafsah, tidak tobat, boleh, lihat boleh. Surat tahrim surat ke-8. At-tahrim surat ke-66, kita lihat. Ayat 5 saja ayat 4 lah. Halaman 560. Kok kecemburuan yang sampai membuat Rasulullah itu mengalami sesuatu hal yang berat. Kita ambil saya ayat 4. Apa kata Allah? In tatuba ilallah, jika kalian bertobat kepada Allah. Ayat 4 dah surah. Faqad sagat qulubukuma, maka sungguh hati kalian berdua sudah condong kepada kebenaran. Wa in tazahara alaihi, tapi jika kalian saling mendukung, saling mendengking untuk menyusahkan Nabi dengan cara kalian berikut, fa innallaha wa maulahu, sesungguhnya Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril, dan juga orang-orang saleh mukmin, dan juga para malaikat membantu melindungi nabinya. Kalian berdua menyusahkan Nabi. Tidak disebut dengan Aisyah dan Hafsahnya. Dek kedua-dua ko engko kecemburuan yang berlebihan. Sebab Rasulullah agak tak lama di rumah Hafsah, di rumah Zainab. Tak lama, itu bikin Aisyah hendak. Nah, isteri Nabi yang agak dekat dengan Aisyah adalah Hafsah. Nabi siap kedua-duanya. Kita jebak Rasulullah ya, itu jebak. Pak, kau bertemu ibu-ibu, Bapak, you guru kita yang ahli kisah, minta kisah okenyo. Mau kalau kisah serancak abang tapi tidak pandai berkisah, tidak rancak je. Mau tidak pandai berkisah. Intinya begitu. Akhirnya Rasulullah mengharamkan madu. Madu halal diharamkan. Dituduh Aisyah, kok engkau makan madu. Ikut kecemburuan yang sudah berbahaya. Cemburu boleh tanda cinta, tanda sayang, tanda perhatian, tapi jangan kelewatan. Sampai turun ayat in tazahara alaihi, jika kalian berdua saling deking-mendeking, bantu-membantu untuk membuat Rasulullah itu susah. Nak kalian berdua sini kepikir Rasulullah itu minta umat ke dipikir beliau. Gara-gara kalian berdua Rasulullah itu susah, Allah pelindungnya, Jibril juga, orang-orang saleh mukmin juga, malaikat juga. Asa rabbuhu intallakuna, asa rabbuhu, jika Nabi menceraikan kalian berdua, maka boleh jadi Tuhan akan beri ganti kepada Nabi dengan yang lebih baik daripada kalian. Itu kan baik itu. Asa rabbuhu intallakakunna, boleh jadi Tuhannya Muhammad itu, jika dia menceraikan kamu berdua, Tuhannya mengganti yang lebih baik daripada kamu berdua. Itu pukulan balik kepada Aisyah dan Hafsah. Saja itu mendapat pelajaran yang sangat berharga Aisyah dan Hafsah. Karena cemburunya sudah lebihan. Bayangkan kalau orang nak beriman, kan ada terjadi pembunuhan gara-gara cemburu.
Petang kita pek konten lah, dibunuh aja bini kalau cemburu. Cemburu bininya selingkuh saja. Langsung digorok ni bini sekali. Ada orang bini cemburu ke laki, langsung lah dibantainya laki ni sama. Ini kan berbahaya cemburu. Cemburu ko bamato kiranya. Cemburu punya mato, tapi kalau mato itu buto, namanya cemburu buto, ko bayo. Kalau kecemburu pakai mato. Nah, beko kalau mato nak pakai atau kalimpanan kecabuk beko cemburu buto. Bahaya cemburu buto ko cilako sangsaro. Itulah teguran keras Allah kepada Aisyah sebagai ibunya orang-orang mukmin lantaran cemburu beliau. Beliau. Satu kali Rasulullah keluar. Mencari Rasulullah keluar malam-malam, Rasulullah ko ambil lu kuduang. Tahu kuduang? Kerudung. Kerudung keluar. Kamar Rasulullah pergi malam-malam. Kiranya ke kubu. Nalah kabrinah kita bayang bakia. Rasulullah tu kubu Nabi kini ko kan kamar Aisyah ya. Arah ke sini. Keluar Nabi dari kamar Aisyah. Baik ke arah bakia, Aisyah pun mengambil. Ya nama produksi tak gagih lah. Coba perhatian kau. Tak gagih tentu anak nepek. Belakang. Langsung kamalah keloknya. Sebab rumah madu Rasulullah sekeliling. Rumah madu Aisyah kan sekeliling musaji. Sebelah kiri itu, kau musaji, kau miarab asal siko. Sampai ke belakang siko, asal siko tidak ada. Aisyah, Hafsah, terus ke samping. Kau Mariah ke Bitiah siko. Kamalah kelok Nabi ko. Kira nak kesiko, tadi ke sinan. Baik dia anjo. Tiba di bakia. Balik ke gerak saya Aisyah ko. Tapi Rasulullah tahu. Beko ketika Rasulullah balik, Aisyah capek saya mencuduh pulang ke kamar. Tiba di kamar langsung lalu kemudian tiba Rasulullah, Allah akan bagi tahu kepada hamba atau akan mengaku serang saya. Terpaksa mengaku saya. Allah akan bagi tahu kepada hamba atau mengaku. Baru dibukanya kedua nama dia. Hamba sangko engkau cukup keluar entah kamar-kamar Rasulullah. Kiranya ke bakia. Sebab itu, ya selalu nak kecemburu kepada engkau ko ha. Malam-malam keluar je. Itulah Aisyah tu. Tagi lo ayah Aisyah ya. Ambo kabakia mendoakan kaum muslimin yang meninggal. Mereka butuh dengan doa ambo. Tapi engkau pai lo kira nomah. Ambo lo bini dua rasanya kalau itu. Nak nus kete. Ada rasa-rasa cemburu. Tak kamu apa kaji aku? Cemburunya Aisyah. Bagaimana lah Rasulullah itu? Dia tak gampang bini dua tiga kau nak gampang. Kemudian yang berikutnya pelajaran banyak mengingat dan mengenang menunjukkan rasa cinta. Banyak mengingat dan mengenang itu menunjukkan besarnya rasa cinta. Karena beliau banyak mengingat istri beliau, Khadijah. Itu menunjukkan cinta beliau tidak pernah padam kepada Khadijah, tidak pernah padam. Itu pula lah kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Kalau memang cinta kepada Allah, ingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah tanda cinta kepada Allah.
Ingatlah nama-namanya, sebut sifat-sifatnya, berzikirlah, tanda cinta. Orang kalau cinta pasti mengingat. Yang diingat itu biasanya nama atau hal yang berkaitan. Nah, Rasulullah itu begitu dalam rasa cinta beliau ke Khadijah, bahkan karena bersabui. Kadang-kadang kawan-kawannya terkena. Nah, itu makanya dalam berikutnya beliau selalu memuliakan kawan-kawan Khadijah, menghormatinya, tetap berbuat baik. Sianalah pernah rapat pergaulannya dengan Khadijah, beliau selalu berhubungan. Kebiasaan Khadijah beliau lanjutkan. Rupanya Khadijahku suka membagi-bagi jo kawan-kawannya. Semuanya wak, buat kue. Ikut dia lagi ya, kawan, kirim ke kawan. Rupanya Rasulullah tu belanjuan. Kawan-kawan bini beliau, Khadijah, bercari beliau. Dulu Khadijah suka magi-agi ya. Beliau bagi-bagilah beliau tu. Dek kambiang tu termasuk nan suko Khadijah. Dan beliau suka bagi-bagi. Rasulullah kembali melanjutkan kebiasaan istri beliau, membagi-bagi, mengirimkan potong-potong kambing kepada teman-teman istri. Iko pun bikin Aisyah ndak nyaman, ndak nyaman. Tak nyaman. Ya bala nama cinta lah, ndak nyaman. Pelajarannya kita ambil. Pelajarannya baso awak suami atau istri punya anak, kenalkan teman-teman. Kalau awak sebagai orang tua, kenalkan teman-teman awak kepada anak-anak. Sepeninggal awak nanti, anak-anakku nanti melanjutkan hubungan, dan itu membahagiakan kita di alam barzah. Salah satu cara membagian dan khidmat kepada orang tua adalah anak mencari lagi teman-teman dekat, konco-konco orang lainnya, berbakti kepada teman-teman dekat, berbuat baik kepada konco-konco, menyenangkan hati. Itu salah satu khidmat. Ya, cari balik kawan-kawan orang gaib, hubungi balik dia anak, tapi kita harus tahu kan nak, cerita ke anak, tu kawan ayah, tu kawan ibu dulu. Kami dulu sekolah, sama-sama sekolah, saling bantu-membantu, tolong-menolong kami. Berpisah no kami adalah beranak-anak komiang no ko. Cerita itu, ini cari-mencari balik. Sebab si anak kalau ketemu dengan kawan ayahnya, kawan ibunya, di kawannya pun nanti kanan baik-baik di doanya tu. Contohlah, paiwa ka kawan orang gaib, dibacanya balik, amak kalian tu duduk santiang lah, sama ada santiang lah. Kok manga-manga no dua, bantahan kepada dua. Mudah-mudahan beliau di alam sana lapang kuburnya, ditampilkan di tempat yang layak oleh Allah, diampun terus. Itu doanya. Ini doa ikhlas. Ambo punya orang laki-laki yang lama meninggal. Ketika mau ketemu dengan kawan-kawan yang lampau, ketemu liau di kami kan di kamang liau. Liau tu mangko, mudah-mudahan liau kini kau manimu hasia kau. Contoh mau ke Kaabah, ketemu yo suami niwir berlingkah, selalu dia kencau. Sana melah bah sinan kini guanya, mencari abi guanya. Sana melah bah sinan. Ada ya, pasti mengana. Mantul istri, mantul suami. Rasulullah kembali berbuat baik kepada teman-teman Khadijah, membagi-bagi kambing di masaan. Antang sinan lah, antang sinan. Yang kita ambil itu, antang ke sinan. Jangan lupa bagian lah.
teman itu saling mengantar, saling bagi hadiah, saling kunjungi, agi oleh-oleh. Bekonnya didoakannya orang kaya wak, didoakannya bini wak, didoakannya suami wak, gitu caranya. Sebaliknya itu suami, teman suami sudah anak, baiklah sampai kawan ayah, kawan apa sinana, tenjanyo bagailah dulu rakik ayah mah ada kek opak mah, tu kecik awak ke suami ke anak, baiklah, itu penting, sangat penting. Buian ko an kali buian nan suko. Ambo cek tekana patang ko di kami rangkai ko laban nenek sekini. Usia beliau kini masuk 87 lah. Akan ada mamak sko. Amak ko di bawah beliau umurnya setahun lebih. Mak pawah kami. Jadi terakhir beliau membuian pangi ikan. Takana di liau ado kari-kari lalu di rumah sama siswa. Cik itu laki-laki. Jadi diranggai beliau bahasa mana nang laki-laki ko? Ini orang lain. Lagi berkari-kari orang lain. Selalu bau bean tu. Kok sakit bau bean. Sebabnya laki-laki surah untuk rumah. Yang tahu. Anak ketujuh. Lalu kemudian sakitnya. Nya sakatan jangan kayak terus ketik laki-laki. Ketika sakit diranggai memperisi amaka babuek lah nang ketujuh dino balik. Nang ketujuh dino ketikanya masih lalu di rumah. Beliau mudah-mudahan ko takana beliau na lama-lama beliau ko peneraga amalan kali biarlah lantang lah dari rumah tu takana lah lama beliau itu susah-susah nak ko kepada ko yo mah tahu ko ketujuh tuan beliau sebab kami dulu aku ketujuh di tuan amak dulu memberi tuan yang ko dia nak perlu susah mana nak mau kasih. Tak lama sudah meninggal. Ada membuian magian balik anak ketujuh di kawan-kawan nang gaib wa. Nang kenal jangan gaib wa. Atau yo istri kalau salah kan istri wa. Kan kawan Khadijah. Terus cari di kawan-kawan balik. Karena kawanku saling mendoakan. Ada kontak batin. Kontak kecil orang kan ateh pada sana. Dapat kawan sama kawan, ateh pada dan sana. Cari mencari, hubung mau hubungi. Begitulah kawan-kawan istri, kawan-kawan suami. Ambo sendiri banyak mencari itu. Barangkali ibu-ibu bapak acoklah mencari itu. Bagaimana kentalnya hubungan? Ikatan dulu antara suami, teman-teman suami, teman-teman istri, ya anak-anak tetap berkelanjutan. Pupuk balik itu. Kalau contoh Rasulullah, cuman Aisyah tidak bisa nerima. Bukan kerana Rasulullah tu tidak sukanya, cemburunya. Kecemburu Rasulullah kuacok nama, magiah mengiring-iring. Muka keluar hadis Aisyah tu, ka'allam yakun fid dunya ila Khadijah, seakan-akan di dunia pun tak ada orang kecuali Khadijah yang Rasulullah kuha. Itulah masalahnya. Yang kita ambil bukan cemburunya Aisyah, tapi yang kita ambil pelajaran dari Rasulullah. Beliau layani Aisyah, beliau jawab beliau, beliau jalihkan, beliau terangkan. Itu kawan-kawan Khadijah. Khadijah tu bagaimana begini mantun takiko. Muliakan. Di bawah cakap lama jalihkan nama terakhir di bawahku. Biasa cemburu, tapi kendalikan cemburu. Jangan menghilangkan akal. San cemburu tu ibaratkan garam ka kuah mela. Palamaan
palaman gulai, palaman kuah, palaman nasi goreng. Jangan banyak ana garam no. Manihnya. Masinnya. Ia rasa cemburu tu pupuak pelihara, tapi jangan pahitnya. Sekedar untuk palaman gulai, palaman sayur. Kalau nak dalam mak sayur. Biasalah kehadiran. Itu nantilah. Nampak dia lelaki kau cakap senang, biasalah. Bertamu di kawan-kawan lama ni boleh produksi. Ya, katakanlah kehadirannya. Tak ada itu. Tak ada letupan-letupan, percikan-percikan cemburu, tak ada. Tak baik. Cuman contohnya cakap Aisyah. Beliau agak berlebih dibanding isteri-isteri Rasulullah yang lain, agak berlebih. Hampir semua isteri-isteri Rasulullah itu beliau hampir semua beliau cemburui. Ada 3 orang isteri Rasulullah itu yang paling dicemburui Rasulullah. Cemburui. Tapi isteri-isteri lain pun sadar, paham. Bahkan ada yang paling tua magihan jatahnya ke Aisyah. Rasulullah, di rumah Aisyah sedang kalau Rasulullah pokoknya ambo jangan cara itu. Ambo lah tua ambo. Ambo mendapat suatu kehormatan menjadi isteri engkau saja lah syukur ambo. Jatahmu biarlah di tempat Aisyah salah. Jadi dapat jatah Aisyah. Itu benar orang. Ketika sakit Rasulullah pun diizinkan untuk di kamar Aisyah. Sehingga istri-istri Rasulullah yang lain pun merelakan Rasulullah itu sakit di kamar Aisyah. Merelakan. Jadi istri-istri Rasulullah yang berkunjung ke tempat Aisyah. Sehingga akhirnya Rasulullah itu kan meninggal di pangkuan Aisyah. Itu dambo nampak pelajaran berharga dari hadis itu. Bagaimana rumah tangga Rasulullah, istri beliau, dan beliau adalah orang yang tidak pernah meninggal melupakan jasa, melupakan pengorbanan, kebaikan, bantukan orang lain, apalagi itu istri beliau. Dan Khadijah adalah salah satu pemimpin wanita surga. Khadijah salah satu pemimpin wanita surga. Mengingat pengorbanan beliau yang luar biasa. Sekian nampaknya yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama.